Ya pemirsa, kembali di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini menarik banget karena kita akan membahas perbincangan yang lagi hangat di masyarakat yang mengenai orientasi seksual. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua, apakah orientasi seksual ini bisa merupakan suatu gangguan atau tidak? Nah, saya tidak sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Saya sudah bersama dengan Dr. Lahargo, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar, dokter? Kabar baik, Dr. Ekles. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Jadi bukan cuma sehat secara fisik, jiwa Betul. juga harus sehat ya. Setuju banget. Oke, setuju banget soal itu. Nah, ini kan lagi heboh banget mengenai orientasi seksual. Ada yang mungkin pro dan kontra tentang yang diusulkan kelompok masyarakat dan sebagainya. Bukan ranah kita di situ, tapi kita langsung membahas mengenai kesehatannya, dokter. Apa sih orientasi seksual itu? Iya, orientasi seksual itu merupakan suatu bagian dari kehidupan seksualitas seorang individu atau seorang manusia. Nah, seksualitas itu sendiri kalau kita ngebahasnya adalah merupakan bagian alamiah ya, sesuatu hal yang natural dalam setiap hidup setiap orang. Nah, kita berbicara tentang seksualitas ada 4 domain sebenarnya, Dr. Ekles. Pertama adalah identitas seksual. Itu bagaimana secara biologis seseorang itu dilahirkan dengan kromosom XY untuk laki-laki, XX untuk perempuan dengan berbagai hormonnya. Kemudian ada identitas gender. Identitas gender itu bagaimana seseorang itu merasakan dalam dirinya gender yang lebih dominan. Dan itu sendiri sifatnya dinamis. Ada sisi feminim, ada sisi maskulin dari setiap orang. Kita tahu waktu kecil kita, oh ini anaknya tomboy, oh ini anaknya lebih sensitif gitu ya. Nah, itu kan adalah identitas gendernya. Sedangkan yang disebut sebagai orientasi seksual, orientasi seksual itu adalah bagaimana seseorang itu menyalurkan hasrat seksualnya kepada objek di luar dirinya. Jadi orientasi seksual itu adalah hasrat seksual atau erotis dia kepada orang lain. Nah, kita mengenal ada beberapa jenis orientasi seksual. Ada yang namanya heteroseksual. Ketika seorang laki-laki menyukai perempuan atau sebaliknya, perempuan menyenangi laki-laki secara hasrat seksualitasnya. Kita juga kenal yang namanya homoseksual. Itu adalah ketika seseorang menyukai sesama jenisnya. Baru yang ketiga yang kita kenal sebagai perilaku seksual. Bagaimana seseorang itu mengekspresikan seksualitas yang ada pada dirinya dengan berbagai hal yang dia lakukan. Misalnya dengan pikirannya, dengan fantasinya. Ada juga dia melakukan misalnya masturbasi, onani, berpacaran, berpegangan tangan, berciuman, sampai melakukan hubungan seksual. Itulah yang kita kenal sebagai perilaku seksual. Tapi ini bisa dikatakan suatu gangguan atau tidak, dokter? Berdasarkan diagnostik statistikal manual yang kelima, itu adalah merupakan suatu panduan untuk suatu gangguan ataupun masalah dalam kesehatan jiwa. Orientasi seksual itu tidak dijadikan sebagai suatu gangguan. Yang dimaksudkan di dalam DSM-5 itu sebagai suatu gangguan ada yang namanya gender dysphoria. Gender dysphoria itu ketidaknyamanan gender yang dia miliki sejak lahir dengan yang dia alami atau dia ekspresikan di masa sekarang ini. Nah, baik orientasi seksual ataupun gender dysphoria tadi itu bisa juga berhubungan dengan berbagai masalah atau gangguan kejiwaan, Dr. Ekles. Ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman tuh dengan orientasi seksualnya ataupun mendapatkan perilaku yang tidak nyaman dari orang-orang sekelilingnya dengan apa yang dia rasakan dan dia ekspresikan itu. Dan tidak jarang itu bisa berujung kepada munculnya misalnya gangguan ansietas atau kecemasan, gangguan depresi, stres, dan itu menyebabkan seseorang itu tidak bisa berfungsi, nggak produktif dalam hidupnya, ataupun performance kerjanya juga jadi menurun. Nah, disitulah kita akan memberikan bantuan kepada orang ini agar dia bisa menjalani hidup sehari-hari. Benar. Ya, dan itu yang merupakan malah gangguan kesehatan jiwa ya. Betul sekali. Nah, dokter, mungkin sebagian sudah dokter sebutkan tadi, mungkin lebih jelas lagi apa sih yang melatar belakangi adanya orientasi seksual yang berbeda-beda ini, dokter? Ya, jadi seksualitas itu multifaktor ya, yang menjadi latar belakangi yang menyebabkan seseorang itu punya orientasi seksual yang berbeda-beda seperti tadi. Yang pertama memang faktor biologi itu melatar belakangi gitu ya.
Ada hormon, kita kan tahu hormon juga berbeda-beda ya, takarannya, levelnya, itu juga lain-lain. Dan itu bisa diukur secara kuantitatif di laboratorium misalnya. Ataupun kromosomnya, ya ada beberapa orang mungkin dalam jumlah yang kecil, mungkin juga punya perbedaan ya dengan yang dianggap sebagai normal ataupun umum di masyarakat. Ya. Nah, tetapi ada faktor-faktor lain juga yang bisa mempengaruhi, misalnya adalah faktor biologi seperti pernah terbentur kepala, jatuh, atau penggunaan narkoba, alkohol, obat-obatan, ada infeksi misalnya. Itu secara biologis mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Dan akan berhubungan juga tentunya dengan aspek seksualitas yang dia ekspresikan atau dia alami. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini berbagai peristiwa kehidupan. Ada peristiwa-peristiwa hidup yang traumatis, ada keinginan yang nggak tercapai, ada konflik, ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hubungan relationship satu orang dengan orang lain mungkin gitu ya. Dan itu menimbulkan suatu trauma secara psikologis dan bisa berujung kepada yang kita sebut adanya suatu perubahan, perbedaan pada seksualitas, dalam hal ini orientasi seksualnya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, bagaimana lingkungan sosial, komunitas, value, nilai, agama, budaya, itu bisa mempengaruhi seksualitas seseorang dan terutama adalah orientasi seksualnya. Jadi penyebabnya multifaktor. Multifaktor ya. Yang dikatakan orientasi seksual yang mengalami gangguan kejiwaan itu sampai di mana, dokter? Iya, jadi orientasi seksual ini memang spektrumnya luas dan dinamis gitu ya. Nah, jadi ada dua jenis sebenarnya ketika seseorang itu mengalami suatu orientasi seksual tertentu, baik itu heteroseksual ataupun homoseksual. Yang pertama adalah yang kita sebut ego dystonik. Ego dystonik itu dia merasa tidak nyaman dengan orientasi seksual yang dia ekspresikan dan dia alami saat ini. Kok saya ini senangnya kepada laki-laki juga ya, kepada perempuan juga ya. Dan itu menimbulkan suatu kegelisahan, menimbulkan suatu stres. Mungkin dia hubungkan juga, oh value, nilai di keluarga, di masyarakat di mana saya tinggal tidak demikian. Nah, ini tentunya menyebabkan orang tersebut bisa terganggu secara psikologis. Tetapi ada juga orang orientasi seksualnya udah ego sintonik. Dia udah nyaman dan menerima gitu ya. Tetapi pada orang yang sudah ego sintonik juga kadang-kadang dihadapkan pada misalnya, saya mau coming out nih, saya mau cerita ke keluarga, ke orang lain. Respon mereka seperti apa ya? Itu juga bisa berujung kepada munculnya stres dan masalah atau gangguan psikologis yang bisa mengganggu fungsi kehidupan dia pada akhirnya. Yang penting jangan sampai ada gangguan kesehatan jiwa di situ ya. Betul. Tapi dampaknya setelah itu misalnya apa ya, ada perubahan pelakuan dari masyarakat ataupun pergolakan dalam dirinya, apa sih dampaknya secara psikologis? Benar sekali, itu yang sering sekali terjadi gitu ya, ketika seseorang punya orientasi seksual tertentu, itu bisa berdampak atau memberikan konsekuensi dalam kehidupan dia. Misalnya dia jadi stres, jadi gangguan cemas atau ansietas, jadi depresi, moodnya menurun, tidak semangat, tidak punya kemampuan untuk bisa fokus konsentrasi yang baik pada akhirnya karena kepikiran terus tentang hal tersebut. Nah, mereka yang sudah mengalami konsekuensi psikologis akibat orientasi seksual mereka inilah yang perlu mendapatkan pertolongan. Nah, itulah datang ke profesional kesehatan jiwa untuk dilakukan assessment, pemeriksaan, dan terapi yang memang dibutuhkan untuk masalah atau gangguan kesehatan jiwa yang dialaminya. Dokter, mungkin terakhir nih bagi masyarakat, apalagi pemirsa yang menonton Hidup Sehat, tips masyarakat memandang orientasi seksual itu seperti apa, dokter? Iya, jadi seksualitas itu harus menjadi suatu hal yang menyenangkan ya dalam hidup kita gitu ya. Dengan berbagai hal yang kita alami, tetapi kita fokuslah pada keadaan sekarang ini, here and now, present moment. Bagaimana dengan kondisi seksualitas kita, orientasi seksualitas kita ini, kita tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Kalau kita adalah orang tua, berikanlah parenting style ataupun pola asuh yang baik kepada anak. Hadir selalu bagi anak di setiap musim kehidupan dia. Ada tantangan, ada masalah, ada situasi sulit. Kalau orang tua hadir, itu pun akan membuat seksualitas dia menjadi sehat tentunya di masa-masa ke depan.
Terima kasih Dokter Largo, sehat selalu ya. Ya. Yang penting sehat jiwa dan sehat fisik. Nah, jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai perut yang sering kembung ataupun sering buang angin. Nah, Anda yang termasuk, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.